dikit lagi jadi tersangka semua nih yang fitnah ini. Gimana? Yang tukang fitnah-fitnah yang ngolok-ngolok ini jadi tersangka. Mas Roy dan kawan-kawan. Dan Pak Profesor Paiman ya, Farhad, saya sebenarnya nggak mau laporin nih mereka semua. Yang dilaporin siapa sih? Ya termasuk Mas Suryo. Sudah ada bocoran dari Polda. Waduh, ini A1 rekan-rekan. Dan tentunya penangkapan ataupun penahanan pastinya akan dilakukan. Serta laporan dari rekan kita, advokat senior juga, ini semakin memperberat vonis Roy Suryo CS rekan-rekan. Karena mereka ini sudah KO, mereka sudah kalah telak dari skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi. Alhasil, mereka kembali membuat sebuah fitnah. Dan ini poin krusialnya. Orang yang kali ini mereka fitnah melaporkan balik mereka atau menggugat balik. Dan ini benar-benar tidak main-main rekan-rekan gugatannya. Serta ini akan berdampak bagi vonis para penuding ijazah palsu yang tentunya akan semakin berat karena ini tak cuma Pak Joko Widodo namun ada beberapa pihak yang memang dirugikan atas tudingan mereka. Lalu bagaimana kelanjutannya? Ayo kita bahas sampai tuntas. Dan sidang gugatan perdata, kemudian orang-orang yang ditampilkan sebagai saksi untuk menjatuhkan merusak nama baik Pak Jokowi ya, dan Pak Paiman itu sudah mulai mencabut berita dan pikun. Artinya kayak profesor dari mantan itu dulu kan katanya rektorat dari tahun 2004 ke atas sebelum Pak Jokowi kuliah. Bagaimana dia mengaku dia itu adalah mahasiswa Pak Jokowi? Pak Jokowi nggak lulus gara-gara IP rendah, itu kan nggak mungkin. IP kecil pun bisa lulus kok. Ya, apalagi hanya alasan masa ada orang IP rendah nggak bisa lulus ya. Yang penting mau dapat C juga nilai semua ya lulus juga kan, kecuali dapat D atau dapat E, kira-kira seperti itu. Nah kemudian terkait yang Roy Suryo menuduh ijazah palsu itu ya, yaitu mereka ini menuduh bahwa 1000% katanya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Mereka meneliti keaslian ijazah dengan teknik digital forensik. Mereka itu mengaku pakar, meneliti kebenaran. Mereka mengaku peneliti jujur, tetapi dikriminalisasi. Itu pengakuan mereka. Ternyata bukti kebohongan penelitian Roy Suryo tersebut, sampel penelitian buktinya sekunder kopian. Ini kopian, nggak ada asli. Metode digital jelas tidak applicable dan untuk analog dengan asumsi sesat untuk pembenaran. Bayangkan seorang Roy Suryo membuat narasi negatif buat Pak Jokowi. Dia bilang Pak Jokowi datang membawa bukti kopian, kan itu kurang ajar. Ya, udah jelas kalau tidak ada bukti asli fotokopi, bukti asli ijazah Pak Jokowi nggak akan naik ke penyidikan. Lembaga kampus UGM sudah menyatakan Pak Jokowi adalah mahasiswa dan ada ijazahnya. Dan kalau Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan bahwa ijazahnya itu palsu atau dibuat oleh Pak Paiman, Profesor Paiman, dicetak di Pramuka, itu bohong ya. Itu bohong gitu. Orang yang tidak kapok-kapok, bahkan sebagiannya dari residivis. Sebentar. Yang tidak kapok-kapok gitu. Kalau saya aja dulu belum pernah baru dijadiin saya udah takut, makanya hati-hati ngomong. Ini bukan substansi. Makanya ada undang-undang ITE menyangkut pencemaran nama baik. Bisa dengan cara-cara, apalagi kan orang-orang di sini orang hukum. Bahkan saya ingatkan lagi kepada lawyer-lawyer lagi, udah. Saya kalau membacakan mereka yang ribut-ribut, jangan lagi kalian lagi. Ya, tapi yang berani, makanya bertobat minta maaf aja lah. Mumpung Pak Jokowi mau memaafkan kalau dimaafin. Itu selesai. Demikian, makasih Pak. Nah, ini kan enggak nuduh dulu baru cari bukti. Ya kan? Nah itulah yang membuat kita ini juga ya lucu tapi juga apa namanya kasihan gitu. Ini orang-orang pintar tapi melakukan itu, tapi sebetulnya bukan itu tujuan mereka. Bukan itu. Bukan itu tujuan mereka itu. Bagaimana Pak Jokowi ini didiskreditkan dalam jangka panjang. Mendiskreditkan Pak Jokowi. Iya, ada jangka panjang sampai 2029 bila perlu. Karena dia ini akan setelah ini dia akan naik banding. Banding itu dia tunggu sampai PK.
Oh, oke. Itu udah kelihatan ya. Oh, udah kelihatan. Misinya Udah mereka. bicara itu udah kelihatan. Dan mereka tidak apa namanya Tidak akan membantah habis argumen itu. itu. Tidak akan membantah. Terus berjuang sampai itu. PK gitu. Bahkan Tidak dokter akan Tifa lakukan bilang itu. akan bawa kayak hukum Nah, iya, internasional. kan, ini kan mohon maaf ya, kalau dokter Tifa mungkin secara psikologis ya terganggu. Menurut saya gitu ya. Ya coba hari ini dia nggak datang gitu kan. Ya, artinya kan ada perasaan was-was. Ya saya paham lah, seorang wanita berhadapan dengan hukum yang dibuat oleh dirinya maupun kelompoknya itu akhirnya membuat dia ini merasa ya biar bagaimanapun kalau sudah di dalam ya diri sendiri. Apakah Risman akan membantu Roy Suryo? Apakah Risman membantu Risman? Tidak akan. Ketika dia berhadapan dengan hukum, ketika dia tanya sebagai saksi terlapor kemudian naik jadi tersangka, mereka akan cakar-cakaran, selamat sendiri itu akan terjadi pasti. Yang kita tunggu siapa sih bohirnya? Iya, berarti nanti ketika tersangka menuju terdakwa ya nanti itu akan jalan sendiri. Sendiri membela diri ya. Bongkaran. Pasti juga akan menawarkan. Biarlah saya jadi GC lah, justice kolaborator. Bahwasanya itu ada 4 kelompok. Kelompok satu itu adalah HTI dan EPI. HTI dan EPI. Kedua, yaitu kelompok menteri-menteri yang dipecat oleh Pak Jokowi. Ketiga itu adalah oligarki hitam. Yang mereka terusik oleh Pak Jokowi dengan keputusan-keputusannya beliau. Ya kan? Keempat ini, ya ini adalah Bani 16% sama Bani 24% itu. Yang tidak move on itu. Biasa. Kartu merah dulu membuat oposisi nih, yang memuja-muja Roy Suryo, memuja-muja Rismon, memuja-muja ijazah Jokowi. Jadi kepada seluruh para pemfitnah yang tetap melakukan fitnah kepada mantan presiden ke-7 dan juga kepala negara maupun presiden dan wapres, saya katakan stop. Kartu merah buat Anda. Kartu merah. Mohon teman-teman di Jogja menjaga Sofyan Effendi karena saya dapat informasi yang valid bahwa dia sedang ditekan dan kemungkinan ada kriminalisasi. Itu tweet saya 6:30 pagi. Pak Sofyan Effendi ini kan saya paham dia ilmuwan benar, bukan petarung. Nah, karena saya kenal dia pejabat Kementerian Ristek. Saya sama-sama kenal beliau sejak 95 sebagai pejabat Pak Habibie, sama-sama kita orang Pak Habibie. Jadi saya paham karakter beliau, dia ilmuwan, dia bukan penggerakkan, dan saya punya keyakinan bahwa dia tidak terbiasa menghadapi tekanan. Itulah kenapa saya tweet kepada seluruh teman-teman di Jogja untuk menemani beliau. Nah, saya dapat informasi bahwa sebenarnya mereka Pak Sofyan Effendi sudah siap ketemu teman-teman jam 1 tadi siang. Jam 17 ya. Hari kami tanggal 17, tapi teman-teman di sana baru bisa besok, hari Jumat 18. Nah, hari ini ya. Pak Profesor Paiman ya, Farhat, saya sebenarnya nggak mau laporin nih mereka semua. Yang dilaporin siapa sih? Ya termasuk Mas Suryo, kemudian Bitor. Tapi mereka datang ke tempat saya minta maaf, minta uang, mintanya 20 juta nih. Siapa? Bukan Mas Suryo, yang kan beda laporannya. Bitor minta 20 juta. Minta 20 juta, dikasih 15 juta. Ini valid ini? Iya, itu kan laporan polisi kita. Nah, katanya minta sumbangan buat acara. Ya memang, tapi ada ancaman kalau nggak ngasih akan diviralkan. Minta ke Prof Paiman. Ya, saya hanya menggambarkan bahwa Prof Paiman tuh nggak mau ngelaporin namanya Bitor itu. Tapi karena kelewatan gitu. Bahkan mengatakan bahwa Paiman adalah orang yang membuat ijazah, mencetak di pasar pramuka gitu. Ijazah yang palsu 1000% yakin. Makanya dengan berat hati. Jadi yang bukti transfer yang beredar dari media sosial itu benar? Ya itu uang dari Profesor Paiman. Kalau nggak ngapain dia nggak kenal si Bitor mau ngasih uang senilai 20 juta. 15 juta rupiah. 15 juta. Gara-gara kurang 5 juta makanya dia ributin. Gara-gara kurang. Ya ini betul. Gara-gara kurang 5 juta dia ributin di. Tidak ada niat kriminalisasi daripada pasar pramuka. Profesor yang adalah mantan wakil menteri desa, termasuk Mas Suryo. Yang namanya seluruh baik Abraham Samad maupun Roy Suryo dia tahu kalau produk hukum itu sudah mementahkan segala hinaan, fitnahan, penghasutan terhadap Pak Jokowi, artinya mereka berhenti. Mereka tidak berhenti, stop. Bahkan ketika saya memberi saran mereka untuk minta maaf, mau nggak mau ngapain dengan ijazah palsu, ya kan? Ini
Saya ada tegur Pak Roy Suryo itu kan mantan menteri gitu, mantan anggota dewan, kok begitu ngomongnya Pak? Nggak takut, ya kalau nggak takut memang kan orang bisa bosan lihat bapak seperti itu. Ngomongnya kayak apa ya, kayak mama-mama yang berantem, yang merepet-merepet, yang nggak penting ya gitu. Nah kemudian akhirnya mereka sekarang sedikit lagi jadi tersangka ya. Ya kita lihat, kita buktikan aja. Nggak akan ada buktinya, nggak ada bukti asli. Kemarin dia bawa profesor yang dari UGM. Saya dapat informasi, ya itulah, diberi masukan yang tidak benar. Mungkin bapak ini udah tua, udah mulai pikun, sehingga yang keluar juga tidak nyambung daripada apa yang terjadi gitu. Misalnya Pak Jokowi jadi mahasiswa tahun 80-an, dia jadi rektor. Masa direktur tahun di atas 2000 dia bilang Jokowi mahasiswanya, kan itu nggak mungkin. Nah, kemudian dengan sombong dan angkuhnya para penghasut penghujat Pak Jokowi ini seolah ingin menipu seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin ini adalah satu konspirasi karena faktor ekonomi gitu. Karena sudah tahu salah, nggak mau minta maaf. Mungkin sudah terlanjur dibayar dan sudah mendapatkan honor, sehingga dia nanti takut diminta kembali uangnya gara-gara tidak sesuai target itu. Nah, makanya saya bilang ke teman-teman, segeralah kalian minta maaf gitu. Nanti saya bilang sama Pak Presiden Jokowi, ya, saya bilang kenapa Pak Jokowi itu walaupun bukan presiden, dia adalah ayah dari wakil presiden. Orang kalau jadi presiden tuh guys, itu kebal hukum ya guys. Itu kalau pensiun 5 tahun dikasih rumah harganya ratusan miliar guys. Ya kalau dia perang ingin menyumbang, memberi hibah, melakukan satu kontrak, bahkan kontrak tambang pun bisa tanda tangan presiden. Nggak bisa dilaporkan itu melanggar aturan hukum dan lain sebagainya, sehingga contoh Freeport lah gitu. Nah, dan udahlah, kalau kalian mau kebal hukum jadi presiden, ini hukum apa yang dilakukan dilanggar oleh presiden kita? Tidak ada, ya tidak ada. Ke satu podcastnya mereka lah. Ini podcast ya. Podcast TV, Forum Keadilan TV itu adalah TV yang anti Jokowi banget. Oh iya. Jadi kalau para penonton ini anti Jokowi, nonton deh. Nonton Forum Keadilan TV. Jadi orang-orangnya di situ semua berkumpulnya. Enggak, dia para hostnya aja anti Jokowi. Ya. Dan yang diundangnya pun hampir selalu nggak selalu itu anti Jokowi. Jadi itu udah benci banget lah mereka semua. Channel adu domba gitu. Enggak, jangan bilang adu domba itu. Kamu udah punya framing tertentu tuh. Oh iya. Pokoknya dia anti Jokowi. Anti Jokowi. Aku bertanya. Kayak mungkin kita pro Jokowi kan. Iya, siap. Cuman masalahnya kadang-kadang kalau anti Jokowi itu suka nyebar, menurut saya sih bohongan lah, hoax. Diada-adain, nggak logis gitu segala macam. Tapi ya kita, kalau menurut saya harus nonton terus untuk tahu cara berpikir mereka kan. Benar. Dan podcastnya ini fresh from the oven gitu, baru banget nih. Jadi Dr. Tifa diundang sebagai narasumber di podcastnya Forum Keadilan tanggal 17 Juli. Nah, judulnya gini Bang, Dr. Tifa, air mata perempuan boleh jatuh untuk menguatkan perjuangan. Jadi kita bahas air matanya Dr. Tifa ya hari ini ya guys ya. Jangan. Oh enggak ya, jangan ya. Bukan. Jadi tapi kata-kata air mata itu seringkali dilekatkan pada Dr. Tifa karena dia adalah seorang pejuang anti Jokowi yang belum lama ini, maksudnya sebulan atau lebih ya, itu pernah nangis di depan publik gara-gara kayaknya dia takut ya. Oh, tapi dia bilang dia bukan takut. Dia bukan takut. Nanti Egra akan menjelaskan kenapa dia menangis. Tapi waktu itu tuh kayak, hah? Ini pejuang ini kok nangis gitu ya. Makanya sampai sekarang pun setiap kali ada nama Dr. Tifa lazim tuh air mata. Makanya barangkali dijadikan judul. Bener. Kurang lebih di podcast itu tuh kayak Dr. Tifa tuh menceritakan perjuangan dia melawan katanya Termul ya, Ternak Mulyono. Katanya gitu, Ternak Mulyono buat membuktikan kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu nih. Sampai cerita ya dia diteror dan lain sebagainya. Nah, saya mau kasih catatan ya. Iya. Kenapa ini jadi penting? Jadi kan gini ya. Sekarang ini sebetulnya sudah semakin banyak kejadian atau peristiwa atau keputusan yang menyebabkan sebetulnya gugatan tentang ijazah Jokowi itu semakin lemah ya. Yang mengatakan itu palsu itu sebenarnya semakin melemah karena misalnya saja polisi
polisi sudah menyatakan bahwa mereka sudah punya cukup bukti sekarang untuk menaikkan tahap proses hukum yang diajukan. Kan ada gugatan terhadap ada Tifa, Roy Suryo, siapa? Rismon ya, ada Kurnia dan ada ya itu yang selama ini baru tahap penyelidikan, sekarang udah naik nih jadi penyidikan. Ya. Itu artinya polisi menganggap sekarang kayaknya bener nih si orang-orang ini Tifa dan kawan-kawan, Roy Suryo dan kawan-kawan itu isinya fitnah, pencemaran nama baik, ya kan? Ini kan menguatkan yang sebelumnya sudah dikeluarkan oleh dari UGM, udah bilang ini ijazah asli. Kemudian Bareskrim Polri udah bilang ini ijazah asli. Kemudian ada juga nih di Solo, Pengadilan Solo mengatakan bahwa gugatan yang diajukan terhadap Jokowi mengenai ijazah palsunya itu nggak bisa mereka perkarakan diproses oleh mereka karena sebetulnya ini urusan administrasi yang harusnya dilakukan di PT UN. Poin saya gini, sekarang ini semakin banyak hal yang menyebabkan orang menganggap bahwa melemah nih posisi si para penggugat, melemah nih posisi si Tifa dan kawan-kawan. Dan oke rekan-rekan, kita sudah menyaksikan bagaimana pemaparan demi pemaparannya, dan ternyata Pak Farhad Abbas kini menjadi pengacara atau advokat Prof. Paiman yang memang melebar tudingannya oleh Roy Panji CS. Jadi Prof. Paiman juga diseret oleh Roy Panji CS dalam pusaran fitnah, dan sebenarnya tadi sudah dijelaskan bahwa Prof. Paiman sebenarnya tidak mau melaporkan, tetapi ini sudah keterlaluan, ini sudah diambang batas. Jadi kita melihat bagaimana perkara tudingan ijazah palsu ini benar-benar melebar ke sana kemari. Banyak pihak yang dilibatkan, mulai dari Dr. Tifa, Rismon, kemudian yang lain-lain, Abraham Samad, Refli Harun juga selalu menyediakan dan memberikan wadah kepada Roy Suryo untuk berbicara. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana nanti ending dan akhir dari kasus skandal tudingan ijazah palsu ini. Tentunya endingnya adalah para tersangka dan pihak-pihak yang menuding ijazah Pak Jokowi palsu tentunya akan mendapatkan konsekuensi hukum. Dan ini adalah kasus yang sebenarnya kalau saya katakan bisa jadi ujian juga bagi rekan-rekan kita di kepolisian. Ini adalah sebuah ujian bagi mereka. Kenapa dikatakan ujian? Karena kepolisian Republik Indonesia dan kita semua pada saat ini tengah menghadapi spesies makhluk yang sangat-sangat ngeyel. Bagaimana tidak ngeyel? Sudah dibuktikan oleh dua pihak yang berwenang. Di sini ada uji lab forensik Polri, kemudian ada keterangan resmi dari UGM yang mengkonfirmasi keaslian. Mereka tetap tidak percaya, mereka tetap ngeyel, dan inilah yang tadi saya sebutkan, bahwa kita menghadapi spesies manusia yang sangat ngeyel. Oke, saya bacakan banyak juga sebenarnya dari pihak mereka yang mengatakan seperti ini. Kenapa Bapak Joko Widodo tidak menunjukkan ijazahnya saja? Gampang. Jawabannya adalah dengan Pak Joko Widodo menunjukkan ijazah asli ke pihak kepolisian, dilakukan uji lab forensik, tetap mereka ngeyel, tidak percaya atas keaslian tersebut. Tetapi apalagi kalau Pak Jokowi menggelar sepertinya konferensi pers misalnya, mereka akan tetap ngeyel rekan-rekan. Dan ini saya kok berpikir sasarannya jangan-jangan bukan soal mempertanyakan keabsahan ijazah Pak Jokowi, tetapi ini adalah sasarannya kegaduhan yang berkesinambungan karena memang diberikan ruang-ruang untuk menciptakan kegaduhan tersebut. Jika Anda masih berpikir mereka mempertanyakan keabsahan ijazah Pak Jokowi, mohon maaf, Anda salah besar, karena sudah dijelaskan pihak-pihak yang berwenang sudah angkat bicara, mereka tetap tidak percaya, mereka tetap ngeyel. Dan kalau kata Tifa, saya ini kan akademisi, peneliti dan lain-lain, padahal yang pada dasarnya meneliti itu harus ada izin dong dari pihak yang bersangkutan, atau dalam hal ini Pak Jokowi. Dan sudah selesai, semuanya sudah dijelaskan asli, mau dikata apa lagi? Maka dari itu kita tinggal menunggu detik-detik penangkapan, detik-detik penetapan tersangka, dan ini adalah momen yang paling kita tunggu-tunggu rekan-rekan.